Menak membacaan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari 1 ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal di Bungul. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, juga kepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat. Masya Allah. Dan Allah pun kabulkan kita pada kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insya Allah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insya Allah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan menggabungkan sebuah video lucu nih kawan muslimin. Jadi orang-orang Kristen ini pada terkejut ya ketika disuruh membaca isi kitabnya. Dan ini menjadi viral ini kawan muslimin ya. Ternyata isi kitabnya tuh lucu gitu ya, porno gitu. Jadi disuruh membacanya ya, ketika dalam berdebat mereka hampir semua Kristen-Kristen tuh, perempuan-perempuan tuh terkejut dan ya gimana ya, oh, kok begini gitu, ada yang terkejut ini bungul katanya. Ketawa pokoknya. Baik, kamu demikian videonya. Kristen dengar dulu. Sesat, nggak boleh begitu. Ada bahasa Kristen itu sesat. Semua agama itu pasti paham ya. Semua agama apa? Semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Oh, semua agama ya? Iya. Oh, agamamu mengajarkan kebaikan? Iya. Lukas 14. Nah, kalau kau bilang tuh agamamu menyabar, kalau agamamu, gitu loh. ini, Jadi gini, kalau agamamu di menyampaikan Indonesia kebaikan ini nih, ada 5 Desi, aku lagi ngomong loh. Kalau agama Kristen Iya, itu sesat, agamamu, udah Desi. dari dulu agama Kristen itu nggak ada di Indonesia gitu. Desi, kalau agamamu memang mengatakan kebaikan, ya menyebarkan kebaikan, Des. Tuhanmu Maha Pengampun gak, Des? Ya pastilah semua Tuhan mengampuni. Oh, Tuhanmu Maha Pengampun ya. Kata dia Maha Pengampun ya, teman-teman. Pasti. Catat. Tuhanmu Maha Pemaaf ya. Iya. Iya ya, bro. Karena kan kalian kan slogan ajaran kasih kan. Dengar teman-teman, Tuhannya Maha Pengampun, Tuhannya Maha Pemaaf. Lalu kenapa Tuhan kok ngambil istri orang, lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain? Kelakuan Tuhan macam apa ini, Desi? Ya, Desi. Kelakuan Tuhan macam apa ini? Tuhan kau ngambil istri orang, lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain. Kelakuan Tuhan macam apa ini, Desi? Itu dari mana? Oh, Desi. Tuhan macam apa ini? Tadi kau bilang Tuhan kau Maha Pengampun, Tuhan kau Maha Pemaaf. Tapi Sedangkan Tuhan kau ngambil Yesus istri aja nggak orang, tahu lalu sampai dia istri orang itu menikah. disuruh tidur dengan Yesus orang lain. itu nggak Tuhan macam menikah sampai dia apa ini, meninggal. Desi? Yesus itu nggak menikah sampai dia meninggal. Siapa bahas Yesus siapa? Aku bilang Tuhan macam apa? Tadi kau bilang Tuhan kau Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Tuhan Ya. macam apa yang mengambil istri orang, lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain? Ini Tuhan macam Istri yang apa? mana? Desi? Enggak, ini Tuhan macam ngebahas apa? Ini ngebahas apa? Tuhan kok? kau di perjanjian lama 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12 baca. Coba baca Desi. Mau nggak baca Bible-nya? Atau Jiji udah nggak suka lagi baca Bible? Kata siapa? Ya udah silakan baca Dinda. 2 Dipersilakan. Samuel 12 Kalian aja. nomor 11 sampai 12. Kalian aja Baca. bersyukur. Oh, udah nggak mau lagi baca Bible Yaudah, Kak. aku bacakan. Udah, pegang jantungmu. Cuman janganlah ada bahasa. Udah aku bacakan. Kau kan jijik baca Bibelmu, biar aku Kita kan bacakan. manusia Ini nggak ini perlu aku nengok harus Bibel. Nggak toleransi. perlu aku nengok Bibelmu. Sekitar Ini kita aku itu bacakan. ada Tenangkan jantungmu. nggak mungkin di Aku sekitar bacakan. kalian yang nggak beragama Kristen. Ini aku bacakan dulu Bibelmu. Gara-gara mau bikin apa komal. Ini kok jadi curhat. Kok jadi curhat kau?
Ini bacakan bibirmu. Nggak cair Bro. kok Bang Naldi. Baru tahu aja Bang ya, belum istrimu belum adamu. Kubacakanlah Bible di mana Tuhan yang ngambil istri orang. Tertulis di dalam 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Ini firman Tuhan, baik kalian dengarkan. Duduk kalian baik-baik yang di bawah, Duduk kalian baik-baik, ngopi kalian, makan gorengan. Dengarkan ibu pendeta, mantan pendeta, salah juga. Adalah terserahlah. Kalian Ibu dengarkanlah Roni. aku, mantan misionaris, membacakan Injil kepada Desi Purba karena dia kaget ternyata Tuhan yang mengambil istri orang lalu menyuruh tidur dengan orang lain. Simak. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Oh my God, ngeri kali Tuhan ya. Aku akan mengambil istri-istrimu dan memberikannya kepada orang lain. Istri-istrimu itu akan tidur dengan orang tersebut. Sebab kau melakukannya secara tersembunyi, aku melakukannya secara terang-terangan di depan orang Israel, di depan orang banyak. Oh ngeri kali Tuhan kau ya. Bantah Desi. Ngeri juga Tuhan ya. Berarti poligami dong, kan istri-istri bukan istri aja. Itu istrinya Daud, kau lagi satu ya Sal. Oh, kan gitu. Dah, silakan Desi. Biasa gitu loh. Enggak, maksudnya ada bahasa oten sesat gitu loh. Di sekitar kita, di Lah, sekitar kalian bantai yang aku baca tadi, bantai yang aku di ngomong tadi. sekitar Kau kalian jangan itu ketawa, pasti ada kau. orang Kristen. Enggak mungkin Bantai kalian kamu enggak pernah gantung. ditolong orang Kristen. Iya. Nggak berani kau bantah kan? Karena memang kelakuan Tuhan kau macam itu kan, ngambil istri orang kan? Bukan. Kau udah bantah. bukan. Bantah lah. Gini loh. Gini loh. Gini loh. Gini loh. Gini loh. Gini loh. Saya Gini yang loh. mempermasalahkan. Kalian bilang oten itu sesat gitu loh. Memang kalian sesat. Sesat. Tetanggamu ada nggak orang Kristen, Kak? Oh alhamdulillah. Hai. Nggak ada Aku ya? kasih tahu Desi. Aku kasih tahu Desi. Dia ke Nggak PDA ya? di Geraja ada hotel. Aku kasih Oh. tahu. Berarti tempat kakak- aku tinggal Oke. 80% Islam, Iya. 20% Aku agama doakan campur. ya, aku doakan Alhamdulillah Tuhan Desi. izinkan suatu saat kalian terjatuh dan oten lah yang menolong kalian nanti. Waduh, sungguh Yang nekat. ada Ya. Oten banyak terjatuh dan aku yang membantunya. Alhamdulillah Iya, Desi. bagus. Iya. Bagus sekali. Bagus. Bagus Karena memang. Kristen ini tidak pernah memilih-milih pergaulannya. Mau dia berteman dengan Islam, mau dengan Hindu, mau dengan Buddha, itulah perbedaannya gitu loh. Kenapa Iya, Oten ini nggak mau pilih-pilih berteman, tapi kalau berantem sesama Oten banyak. Itu fakta Desi, itu Muslim fakta. sama Muslim Sesama banyak Oten kok yang bertetangga berantem. Itu kembali ke Oh, personalnya. itulah. Itu Alhamdulillah. kembali ke personalnya. Jadi nggak ada tetangga kok yang Islam, biar gak kau salahkan Islam. Nah itu. Enggak, gini loh. Itu kembali ke orangnya, sama kayak kalian. Nah kalau kayak mengatakan gini oten kembali itu ke sesat. orangnya. Iya memang iya. Kalau kayak gini kembali ke orangnya. Keluarga Ya udah saya bantah dulu banyak yang Bible kau Muslim tadi. nggak seperti ini mulutnya. Udah kau gitu. bantah dulu Bible kau. Di mana Jadi- Tuhan kau ngambil istri orang? Nggak perlu, aku nggak perlu membahas. Oh, nggak itu. perlu. Aku membahas. Oh, karena memang itu kelakuan Tuhan kau ya. topiknya. Enggak lah, enggak. Loh, ya udah bantah. Aku cuman membahas. Kenapa Tuhan mau ngambil istri orang? Ada topiknya itu. Bantah dulu Oten kenapa sesat Tuhan kau ngambil gitu. istri orang? Tidak, itu tidak ada yang seperti itu. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12 kubacakan tadi. Itulah keterlaluan kalian. Berani mengatakan kalau Kristen itu sesat, sudah dari dulu Kristen itu tidak ada di Indonesia gitu loh. Malahan kan Kristen datang melalui penjajahan. Sesat, Oten itu sesat. Iya, sesat. Assalamualaikum. Keterlaluan. Waalaikumsalam. Jadi Oten itu Keterlaluan sudah gitu. jelas sesat. Masalahnya Anda ini tahu nggak apa itu sesat? Jangan sampai kau ini sesat, nggak ngerti apa itu sesat. Coba Masa itu aja harus dijelaskan? Kalau saya nggak ya tahu, siapa tahu kamu nggak ngerti apa itu sesat. Gini loh, Apa lu? kalau orang sesat sudah pasti tidak baik, paham ya? Ya seperti Anda. Dari mana Anda tahu saya tidak baik? Baik. Anda Tuhan kan Yesus kan?
Iya, Itu kesesatan Anda. itu kan kata Anda. Oke, baik. Tuhanmu Yesus kan? Gini Tunggu loh, dulu, sabar. itu kita kembali Sabar. ke personalnya. Iya. Sama yang Ini kayak kan kalian bilang ini kan di luar temanya sana oten masih banyak orang-orang Islam oten yang sesat. toleransi, Saya tanya yang samamu. baik, tidak Ya, pernah baik. mengatakan Kristen itu sesat. Makanya heran betul, saya di sesat. Kopang Ini bisa fakta. berani menggunakan Kristen itu sesat. Betul, itu sudah kembali fakta ke itu. personalnya gitu loh. Di Muslim Bukan juga banyak yang personalnya, nakal. semua pastor, Itu pendeta, pesantren itu. jemaat, itu sesat semua. Agama pesantren banyak yang melakukan Coba. pencabulan. Nah, gimana kalau Ini kita bukan bilang itu membahas agama Islam? pencabulan. Kan bukan agamanya yang salah kan? Bukan Tapi jangan dibilang berbicara jangan tentang dibilang pencabulan. Kristen sesat. Itu Tahan. sangat Roh Kudusnya ditahan dulu deh. Itu keterlaluan Roh Kudusnya banget kalian ditahan-tahan seperti dulu. itu, gitu Boleh nggak loh. ditahan-tahan Nggak dulu? punya hati banget gitu loh. Iya, sabar. Nggak punya hati banget, Nah, gitu loh. ketika kamu mengatakan Yesus Tuhanku, nah, Yesus mengucapkan kata-kata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan Sudah langit dan pengetahuan bumi. sampai di situ. Sabar. Enggak. Tuhan langit dan bumi. Kira-kira Yesus Tuhan di mana deh? Coba. Yesus ini berkata, lari dia. Nyesal aku masuk. Jadi Oten ini nggak ngerti apa itu sesat. Nggak ngerti. Menak membacaan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal di Bungul. Taruh bungul. Amin peng sundal. Yeskiel 23 ayat 1 sampai 4. Dengan perikop kakak beradik Ohala dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohala dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohala ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Hosea 4 ayat 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasihkan diri bersama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersamakan korban bersama-sama dengan sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Murang provinsi Makalah Mata. Kidung Agung Pito ayat 6 sampai suai. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusan. Kayak Bujur-bujur, ini Alkitab. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas limu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke orang-orang yang sedang tidur. Mayu ay, bentar saya ya mae. lagi. Yeskiel 7. Dan jadilah ini mana? Telah besar seperti itu. Tuhan tidak ada engkau begitu saja sudah cukup umur bahkan saya sampai masa sedang montok haji lambu, tapi engkau dalam keadaan teranjang begitu. 12 nih. Sebentar ia di jalan. 18. 7 ayat 18. Marilah kita memuaskan berahi hingga Tolong. Amsal 7. Iya. Andre, aku laringnya ya aku nah. Amsal 7. Iya. Amsal 7 ayat 16 sampai 18 ini. Aku lagi membaca. Iya. Telah kuben perdamaian di atas tempat tidurku. Iya. Kain lenan berkenan beraneka warna dari Mesir. Lanjut. Pemberinganku telah ku taburi dengan mur. Nusakana meri kayu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi
ke pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Awe. Lagi baca lagi. Kada bagus. Yeskiel 23 ayat 16 sampai 21. Segera telah ia melihat mereka, ia beralih kepada mereka dan mengirim pengikut kepada mereka ke tanah Kasdim. Jadi ia mengisinya dengan orang-orang yang bermacam-macam dan ia bersentuhan dengan mereka. Ia menginginkan kemesuman masa mudanya ketika orang Mesir memegang-megang dadanya dan menyentuh susunya. Dan ia mulai bertambah dalam pengotoran seksualnya, bertindak seperti yang ia lakukan masih menjadi pelacur muda di Mesir. Ia bersentuhan dengan orang Mesir yang beralat kedelai dan mengeluarkan sperma seperti kuda jantan. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu ketika orang Mesir memegang-megang dadamu dan menyentuh susunya. Kejadian 19 ayat 32. Baca. Bala kita beri ayah, kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, Iya. lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Mantap. Nah, demikian dari kamu Muslimin. Ini mana saat intinya ketawa gitu ya. Dan lucunya tuh perempuan-perempuan itu yang membacanya tuh ya. Jadi lucu itu. Mereka terkejut. Nah, itulah maka inilah bukti tanda bahasanya dari 100% orang Kristen itu 99% ya, koma lagi 99% itu tidak pernah membaca isi kitabnya. Nah, ketika dibacakan isi kitabnya, mereka terkejut gitu. Apalagi suruh membaca sendiri. Nah, ini malah menjadi viral gitu. Saya yakin dengan hal ini ya, ketika orang-orang Kristen itu tahu bahasanya yang tidak pernah membaca isi kitabnya itu tahu apa yang tertulis di dalam kitabnya yang mereka imani, kitab sucinya itu ya, yang mereka anggap suci itu, terdapat banyak ayat-ayat porno, itu pasti mereka akan terkejut dan mereka pasti akan meninggalkan kekristenan itu sendiri. Masa iya begini dikata kitab suci, kan tidak mungkin kan begitu ya jadinya. Karena di dalam Islam itu ya Al-Quran tidak pernah menceritakan masalah-masalah yang Allah tidak pernah mengisahkan hal-hal yang sedemikian rupa itu ya, apalagi yang diturunkan kepada para nabi. Inilah bukti tanda bahwasanya kitab mereka itu sudah diubah-ubah oleh tangan kotor manusia dan otak kotor manusia itu dengan jelas bahasanya tulisan-tulisan di sana sangatlah tidak logik, sangat tidak masuk akal, apalagi perihal masalah pornografi atau porno gitu kan, jadi aneh gitu ya. Kitab suci kok mengisahkan tentang bagaimana porno itu, terus apa yang mau diambil hikmahnya, apa yang mau jadikan panutan gitu. Kalau kitab suci yang dibahas itu masalah kemaluan, masalah buah dada lah segala macamnya, itu kan menjadi sebuah lelucon ya. Itu bukan kitab suci, melainkan karangan manusia yang ya entahlah, mungkin tengah error, tengah birahi mungkin ya penulisnya itu, jadi nulisnya yang aneh-aneh. Baik, kamu Muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya review di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi Ya Bashir